Tayammum. Para ulama telah menjelaskan dalam buku-buku fikih dari generasi ke generasi, dan syariat tidak meninggalkan suatu permasalahan kecuali dijelaskan hukum-hukumnya, menjadi pelita bagi setiap muslim dalam kehidupannya, tanpa harus ragu dan was-was. Dalil-dalil yang menjadi landasan hukum bagi ulama untuk menetapkan tayamum sebagai cara bersuci alternatif setelah wudhu dan mandi jika tidak ada air. Tayamum menurut bahasa, kehendak dan keinginan terhadap sesuatu. Dan tayamum menurut istilah syar'i, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang menempel pada telapak tangan dengan niat toharoh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Maidah ayat 6. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Aku dibantu dengan perasaan takut dalam hati musuh-musuhku. Seluruh tanah dijadikan suci dan masjid bagiku. Dimanapun seorang umatku, maka ia boleh melaksanakan sholat saat itu juga. Maka tayamum menjadi wajib hukumnya jika tidak ada air. Diwajibkan tayamum untuk hal-hal yang diwajibkan untuk bersuci dalam melakukannya seperti sholat, membaca Al-Quran. Tayamum disyariatkan jika tidak ada air. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Al-Maidah ayat 6. Seorang tidak dianggap tidak menemukan air sebelum ia mencarinya. Ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti bagi orang sakit atau orang tua yang tak mampu lagi bergerak, sementara tidak ada orang yang membantunya berwudu dengan air. Adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air, dikarenakan sakit atau karena udara yang sangat dingin, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan perbuatan Amr bin As ketika ia sholat bersama para sahabatnya dengan bertayamum akibat cuaca yang sangat dingin. Kemudian tayamum juga dianggap sebagai pengganti air jika seorang berada di tempat yang jauh dari air dan ia tidak memiliki air kecuali sedikit untuk minum, dan tidak memungkinkan baginya untuk mencari air. Jika seorang terpaksa harus bertayamum, maka ia menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sebanyak 1 kali, meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel, mengusap wajahnya sebanyak 1 kali. Lalu ia mengusap bagian belakang kedua tangannya. Tangan kanan diusap dengan telapak kiri. Sebaliknya, tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Harus disertai dengan niat. Tertib dimulai dari mengusap wajah dan dilanjutkan dengan kedua tangan. Berurutan maksudnya setelah mengusap wajah, langsung setelahnya mengusap kedua tangan, tanpa ada jarak waktu antara keduanya. Disebutkan dalam hadis Ammar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian ia meniup keduanya, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Batalnya tayamum jika ditemukan air atau hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti keluar angin dari dubur atau hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi karena bermimpi, atau hilangnya uzur yang karenanya dibolehkan tayamum seperti sakit dan lainnya.
Beberapa permasalahan dalam bahasan tayamum. Sholat dengan bertayamum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang yang melaksanakan sholat sambil menahan kencing dan berak. Bertayamum di dinding dan sajadah jika ada debu yang menempel pada keduanya. Seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali dengan sekali tayamum. Demikian sholat nafilahnya selama tayamum belum batal. Dibolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang berwudu berdasarkan iqrar persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Amr bin As kala ia menjadi imam bagi sahabatnya sementara ia bertayamum karena cuaca yang sangat dingin. Dan para ulama juga telah menegaskan bahwa seseorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka ia tidak diharuskan mengulangi sholatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ada dua orang yang pergi bersafar. Saat waktu sholat tiba, mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka berdua bertayamum lalu sholat. Dan setelah sholat, mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Salah seorang dari keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya, dan yang satunya lagi tidak melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menceritakan kisah mereka berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar dan salatmu sah. Lalu beliau berkata kepada orang yang mengulangi salatnya, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Seseorang yang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sedang melaksanakan salat, ia wajib bersuci menggunakan air berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim selama ia tidak menemukan air walaupun berlangsung selama 20 tahun. Apabila ia telah menemukan air, hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan salat dan tidak pula dapat mengakhirkannya waktu pelaksanaannya. Kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, ia boleh bertayamum, dan jika tidak mampu bertayamum, ia tetap diperintahkan untuk sholat, sekalipun tanpa didahului dengan toharoh.